Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir pada hari kiamat nanti, bahwa mereka mencela diri mereka sendiri dan mengakui bahwa mereka dahulu sewaktu di alam dunia telah berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Apabila mereka menyaksikan kengerian-kengerian di hari kiamat, barulah mereka menyesali perbuatan mereka dahulu dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Pada saat itu tiada gunanya lagi penyesalan, karena nasi telah menjadi bubur. Wa qalu ya wailana hada yaumuddin. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kita, inilah hari pembalasan. Hada yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. Usurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tunjukkanlah mereka jalan menuju ke jalan jahanam. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Hentikanlah mereka untuk menjalani pertanyaan tentang amal perbuatan dan ucapan-ucapan yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Malakum la tanasurun. Mengapa kamu tidak tolong-menolong? Balhumul yauma mustaslimun. Bahkan pada hari itu mereka menyerah diri. Mengapa para tokoh yang ketika di dunia berjanji akan menolong mereka, hari ini tidak menolong? Padahal mereka sudah hampir dianggap Tuhan ketika di dunia. Bahkan para tokoh dan orang-orang yang mereka anggap Tuhan itu masuk Islam semua. Dalam arti mereka berserah diri kepada syariat Allah. Karena pada hari itu hanya Allah yang menjadi penguasa. Kemudian Al-Quran menceritakan kisah yang bertolak belakang dengan yang ada di dunia. Padahal ketika di dunia mereka ikut saja sama Tuhannya itu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. Qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Qalu balam takunu mu'minin. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Para pemimpin dari kalangan jin dan manusia berkata kepada para pengikutnya masing-masing bahwa duduk perkara yang sebenarnya tidaklah seperti yang kalian duga, melainkan hati kalian sendirilah yang ingkar terhadap keimanan dan justru menerima kekafiran dan kedurhakaan. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman tagin. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Kami tidak mempunyai alasan yang membuktikan kebenaran dari apa yang kami serukan kepadamu. Sebenarnya pada diri kalian terdapat sikap melampaui batas. Karena itulah kalian memenuhi suruhan kami dan meninggalkan kebenaran yang didatangkan kepada kalian oleh para nabi, padahal mereka telah mengemukakan alasan-alasan yang membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka, tetapi kalian tetap menentang para nabi. Fahaqqa alaina qaulu rabbina inna ladaikun. Maka pastilah putusan azab Tuhan kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Fa'agwainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Para pemimpin mereka berkata kepada mereka yang lemah, telah tetap keputusan Allah menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang celaka, yang merasakan azab di hari kiamat. Kami suruh kalian kepada kesesatan, ternyata kalian memenuhi suruhan kami. Inilah situasi yang menggambarkan sebuah pengumuman di hadapan banyak orang hari itu. Terbukti dan terbukalah kedok-kedok tokoh-tokoh yang menyesatkan anak buahnya itu. Hari ini mereka bersama dalam kubangan siksa. Fa innahum yawma idzin fil adabi mustarikun. Maka sungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Apa dosa mereka sebenarnya sehingga mereka dihukum bersama-sama? Innahum kanu idza qila lahum
La ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Bal jaa'a bil haqqi wa shadaqal mursalin. Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Rasulullah telah bersabda, Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Wa anjalallahu fi kitabihi wa dzakara qauman istakbaru faqala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang mengucapkannya, maka sesungguhnya dia telah memelihara harta dan jiwanya dariku kecuali dengan cara yang hak. Sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Dan Allah menurunkan di dalam kitabnya hal yang menceritakan tentang kaum yang sombong. Untuk itu Allah berfirman, sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dosa mereka itu karena mereka menolak dakwah. Yang isi dakwah itu adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat tauhid dan risalah ilahiyah. Tidak hanya itu, mereka menyerang pribadi Rasul yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan situasi, dengan substansi tauhid. Mereka menghina dan mengejek petugas dakwah yang tuduhan itu tidak benar. Sikap mereka itulah yang buat mereka layak dan pantas merasakan siksa dari Allah. Innakum ladaikul adabil alim. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. Ini penegasan. Itulah sebab mereka disiksa. Allah itu adil, menghukum dengan alasan yang jelas. Perbuatan mereka itulah yang membuat mereka masuk neraka. Sebaliknya orang-orang yang tidak terpengaruh atas provokasi para tokoh yang menyesatkan itu ada juga imbalannya. Rasulullah SAW bersabda, Baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.